Jumpa lagi dengan kami di Last Corner. Malam ini saya menuju rumah Veda Pratama. Yang pertama karena ada open house dalam rangka bersih desa, Desa Wareng Wonosari, tempat lahir Veda Pratama. Di daerah kami disebut juga dengan Rasulan. Saya juga ingin menjawab pertanyaan teman-teman apakah Veda sempat salah ambil spot long lap penalti? Dan saya juga ingin menjelaskan tentang prosedur red flag atau bendera merah. Jadi tonton video ini sampai selesai. Dan informasi terbaru bahwa Veda sudah sampai di tanah air saat video ini dibuat. Banyak sekali yang bertanya apakah Veda Pratama sempat salah ambil tempat long lap penalti. Karena melihat saat itu, Veda tampak sengaja melebar. Mari kita bahas sambil melihat jalannya balapan minggu lalu di Balaton Park Hungaria. Sejak start dilepas, Veda sebenarnya sudah mulai merangsek ke barisan depan. Melewati 3 pebalap hingga berada di posisi ke-6. Strateginya jelas, bergabung di grup depan sebelum mengambil hukuman long lap penaltinya. Hakim Danish tampak crash di lap awal bersama dengan Rush Moodley. Veda terus menempel ketat para pebalap Red Bull KTM. Sambil menunggu instruksi untuk menjalani long lap penalti pertamanya di kejuaraan ini. Mencoba mengikuti ritme Brian Uriarte yang berada tepat di depannya. Veda sempat lakukan overtake di tikungan pertama, namun kembali Brian mengambil alih posisinya kembali di tikungan berikutnya. Brian terus mencoba mempertahankan posisinya dari tekanan pebalap andalan Indonesia tersebut. Sementara di sisi lain, tim Hakim Danish mencoba memperbaiki kerusakan motornya pasca insiden di lap awal tadi. Dan untuk kembali ke grup depan, bisa jadi pembalap, bisa jadi juara mindset ya. Fisik bisa dibentuk. Siap suhu. Yang pertama tentu saja karena Veda Pratama sudah terlalu jauh tertinggal. Faktor kedua adalah pertarungan ketat dengan pebalap di grup belakang yang tentu akan menguras stamina dan juga menguras ban. Lanjut ke regulasi bendera merah atau red flag yang terjadi saat lap terakhir. Banyak netizen yang terkejut crash dianggap finish. Berikut penjelasannya. Posisi yang akan dihitung ketika terjadi red flag adalah posisi di lap sebelumnya, atau lebih mudahnya, ketika pebalap memasuki lap terakhir. Seperti yang nampak pada foto berikut ini. Tapi kenapa David Munoz tidak dihitung finish di posisi ketiga, jika yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan akhir adalah lap sebelumnya? Begini penjelasannya. Syarat agar tetap dihitung finish setelah crash, Munoz harus bisa kembali ke pit lane dalam waktu 5 menit setelah red flag dikibarkan. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan kenapa Brian dianggap finish. Karena Brian mampu kembali ke pit lane dalam waktu 5 menit setelah red flag. Karena jika terjadi red flag, garis akhir bukan lagi berada di garis finish, tapi berada di area pit lane.
Maka dari itulah Alvaro Carpe akhirnya yang naik ke posisi ketiga, menggantikan David Munoz yang tidak mampu kembali ke pit lane sesuai aturan yang ditetapkan. Sebagai tambahan informasi, David Munoz alami cedera patah tulang pinggul setelah pemeriksaan oleh tim medis. Hal itu cukup mengkhawatirkan karena proses pemulihan yang cenderung lebih lama dibandingkan cedera di tempat yang tidak begitu vital. Kita doakan semoga David Munoz lekas pulih dan bisa kembali balapan seperti sebelumnya. Apakah masih ada yang bingung dengan regulasi red flag? Silahkan tulis di tikungan berikutnya.